Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Pak Fernando atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau minta tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berkat dan anugerah pada Engkau Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan badan yang sehat dan kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau taat dan setia padamu Tuhan, karena kami percaya firman menjadi kekuatan dan kehidupan buat kami. Dan kami percaya Tuhan saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, maka langit akan bersorak-sorak penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami pagi hari ini, dan biarlah apa yang kami sampaikan itu daripadamu Tuhan, sehingga ini menjadi rema buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucapkan syukur, haleluya, amin. Oke, shalom, puji nama Tuhan, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya mau ngajak saudara-saudara yang luar biasa untuk belajar tentang Yefta ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu Yefta itu orangnya, kehidupannya menurut kita itu dia terlahir dari orang yang tidak diperhitungkan gitu ya oleh manusia gitu ya. Jadi tema saya pagi hari ini adalah Tuhan yang bela gitu ya, Tuhan yang bela dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga membela kehidupan Yefta. Nah, Yefta ini adalah putra seorang pelacur gitu ya. Nah, jadi dia ayah Yefta itu adalah Gilead ya. Gilead itu adalah salah seorang dari suku Manase yang dihormati gitu ya. Dia bermain serong dan dengan seorang pelacur dan akhirnya pelacur ini melahirkan dengan nama Yefta gitu ya. Nah, tapi suatu ketika saat bapaknya ingin membagi warisan gitu ya, saudara-saudaranya Tiri mengusir dia karena menganggap dia tidak layak gitu ya. Oke, saudara, kita akan baca Hakim-Hakim 11 ayat 1 gitu ya. Bagaimana kita pelajari seorang pribadi Yefta yang luar biasa, saudara-saudara. Kita akan baca firman Tuhan di Hakim-Hakim 11 gitu. Hakim-Hakim 11 ayat 1 gitu, Yefta dan Gilead. Saya bacakan buat saudara-saudara ya, ayat 1, 2 gitu ya. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ayat 2, juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapatkan milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain, gitu ya. Oke, saudara-saudara, kita lihat Yefta dibuang. Yefta tidak diakui di masyarakat gitu ya. Nah, tapi kenapa Yefta akhirnya bisa menjadi hakim-hakim selama 6 tahun gitu ya, memerintah bangsa Israel selama 6 tahun gitu ya. Nah, jadi saudara, kita lihat mungkin dari cerita Yefta ini kita pelajari bahwa kita setiap individu, kita punya pribadi di tempat ini adalah kita punya masa lalu yang mungkin tidak baik atau masa lalu yang buruk. Tetapi kita ingat firman Tuhan pagi ini, kita mengingatkan bahwa kita ini adalah mulia. Kita ini adalah makhluk kesayangan Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan, gitu ya. Kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, kita diciptakan itu berharga, gitu ya. Nah, kalau saudara-saudara tahu akan hal itu, maka kita nggak perlu pusing dengan masa lalu kita, gitu ya. Karena Tuhan itu sanggup pulihkan hidup kita. Tuhan sanggup ubah hidup kita yang buruk menjadi yang baik, yang tidak diperhitungkan di masyarakat, diperhitungkan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita akan baca lagi Hakim-Hakim pasal 3 ya, Hakim-Hakim 11 pasal 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob, dan di sanalah berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia, gitu ya. Ayat 4, dan beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Ya, Yefta itu akhirnya dia berkumpul, dia berpetualangan, dia belajar dengan para perampok sehingga dia juga menjadi orang kesatria yang hebat ya. Nah, suatu ketika Bani Amon itu melawan orang Israel gitu ya. Nah, ketika Bani Amon ya, ayat 7 ya, ayat 6 ya. Ayat 5 ya, sorry saudara-saudara. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel,
Pergilah para tua-tua Gilead itu menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata pasal ayat 6, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Wow, dahsyat saudara-saudara ya. Nah, bagaimana dengan kalimat dari Yefta ayat 7 ya. Tetapi kata Yefta kepada para tua Gilead itu, bukanlah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku. Mengapa kamu datang sekarang kepadaku dan pada waktu kamu terdesak? Kemudian pasal 8, kemudian berkatalah para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Pasal 9, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ya saudara, jadi dari ini Yefta walaupun dibuang, Yefta walaupun tidak diakui, tapi Yefta tetap hidupnya mengarah kepada Tuhan. Dia berserah pada Tuhan ya. Bahkan saat dia dipanggil ya, orang-orang tua-tua Gilead mencari dia. Dia mengatakan bahwa ya maka Tuhan yang akan berperkara ya. Dia mengatakan begitu ya. Jadi saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan kita itu sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Yang percaya katakan amin ya. Sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan Tuhan sanggup mengangkat orang yang rendah sekalipun itu menjadi orang yang luar biasa, gitu ya. Mengangkat derajat anak-anak Tuhan. Nah, jadi hari ini pesan Tuhan dikatakan sini merendah saja. Nah, sama dengan Yefta. Yefta kalau waktu diusir, dia bilang, loh aku ini juga anak ini ya, anak Gilead gitu ya. Tapi dia mengatakan, dia bilang, oh ya udah, ya kan, dia nggak berontak, dia nggak marah, ya udah dia keluar dari rumah bapaknya ya. Dia keluar dari rumah bapaknya ya, sama juga kalau kita pelajarin kehidupan Yusuf ya. Yusuf juga direndahkan oleh saudaranya, diiri hati oleh saudaranya, tapi dia tidak memberontak. Bahkan saudara-saudaranya merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf ya saudara-saudara ya. Jadi saat firman Tuhan ini mengingatkan saya bahwa nggak penting orang lain mau lakukan apa kepada saudara. Tapi ingatlah satu hal, ya kan? Tuhan itu punya kuasa yang terlebih besar daripada manusia. Ya, manusia mereka-reka sesuatu yang jahat pada kita. Tapi Tuhan merekakan sesuatu yang besar dan ajaib dan adil buat kita. Buat saya dan saudara. Gitu ya. Nah, jadi saudara, dari tidak ada gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau hari ini misalnya harga diri saudara diinjak gitu ya. Harga diri saudara direndahkan gitu ya. Sampai situasi yang ya Anda tidak bisa berkata-kata, Anda cuma bisa menangis gitu ya. Satu hal yang saya katakan pada saudara, tidak usah balas gitu ya, karena pembalasan itu bukan pada kita. Ya, kita hanya mengadu pada Tuhan. Kita berserah pada Tuhan karena saya percaya bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan gitu ya. Tuhan itu ada sesuatu yang luar biasa buat kehidupan saya dan saudara gitu ya. Kalau dia bisa mengangkat Yefta ya yang disepelekan ya, dianaktirikan, bahkan dia tidak mendapatkan warisan, tapi Tuhan angkat dia menjadi hakim-hakim yang luar biasa gitu ya. Dia menjadi kepala ya untuk penduduk Gilead. Bahkan Yusuf ya, dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir gitu ya. Bahkan dia bisa menyelamatkan ya bangsa Israel, saudara-saudara yang 12 orang itu ya dari kehidupan, dari kekurangan ada, karena Yusuf mengartikan mimpi dari Firaun ya, 7 tahun berkelimpahan, 7 tahun kemiskinan gitu ya saudara ya. Nah, jadi luar biasa. Dari tidak ada harganya diputar balikan keadaannya oleh Tuhan. Yang kita pegang dalam hidup ini adalah
apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita ya saudara ya. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan dan kita tidak pernah melupakan Tuhan, nah Tuhan sanggup ya memulihkan kehidupan kita gitu ya. Nah, ada banyak orang-orang yang berusaha menghancurkan keadaan saudara, tetapi pegang janji Allah bahwa dialah Allah, bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kuncinya adalah apa saudara? Tetap dekat dengan Tuhan ya. Yefta membawa segala perkaranya kepada Tuhan, ya kan? Bahkan Yefta juga punya pergumulan. Nah, jadi hari ini kita mau belajar ya bahwa apa sih yang kita pelajari dari Yefta gitu loh. Bukan di saat-saat sulit aja ya kita itu uh, intim dengan Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan ya, kita harus punya hubungan yang konstan ya. Kita harus punya hubungan yang istilahnya konsisten saat saat keadaan kita baik ya, apalagi saat keadaan kita baik ya, dan saat keadaan kita buruk ya. Nah, sayangnya saya sering kali melihat ya, saya juga dulu ya pernah saat keadaan kita baik gitu ya, kita sering melupakan Tuhan ya saudara ya. Kadang kalau capek gitu ya, tidur aja deh kita, aduh Tuhan, besok aja deh saya berdoa Tuhan gitu ya. Terus kalau misalnya ada ibadah gitu ya, Tuhan saya mau kerja dulu deh Tuhan, saya janjian gitu ya. Nah, jadi kita sepelekan gitu ya Tuhan ya, karena Tuhan kita itu nggak pernah apa itu ya memberikan free will ya freedom kepada kita gitu ya. Tapi saudara hari ini ya kalau sebaliknya kalau kita mengalami masalah yang luar biasa yang bertubi-tubi, mungkin satu hari kita berdoa sampai 10 kali itu kita mampu ya sambil nangis-nangis sambil mungkin jeduk-jedukin kepala mungkin doa puasa gitu ya. Waduh menjerit-jerit ya sama Tuhan gitu ya. Nah, jadi saudara kadangkala ya kita ini ya kalau mengingat hal itu kita bisa tertawa gitu ya. Kenapa dalam keadaan susah kita itu baru kepada Tuhan ya, tapi dalam keadaan senang pun kita itu harus tetap konsisten pada Tuhan gitu ya. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Yefta ya, firman Tuhan hari ini kepada kita gitu ya, bahwa bagaimana kita tahu bahwa berkat yang kita nikmati ya kan, bahwa kepintaran yang kita dapatkan gitu ya, keberhasilan yang kita dari pekerjaan kita, misalnya kita diangkat Tuhan gitu ya, kita diajak untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan yang berharga di hadapan Tuhan, itu bukan karena kepintaran kita gitu ya, karena hanya Tuhan lah. Jadi jadikan Tuhan kita tuh menjadi pusat dari segalanya gitu ya saudara-saudara ya. Nah, jadi saya bersyukur kalau hari ini ya siapalah, saya seringkali berkata-kata, saya seringkali ini ya sharing pada saudara-saudara bahwa saya dulu siapa gitu ya, tapi karena kemurahan Tuhan ya, Tuhan angkat saya gitu ya, Tuhan angkat orang tua saya gitu ya. Nah, kita apalagi saya terlahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Nah, terus keluarga dari orang tua saya ya adalah orang tua yang nenek saya itu punya anak itu 5 ya saudara ya. Satu ini papa saya nomor 1 gitu ya. Papa saya tidak kalau kita bilang sebetulnya kalau orang Chinese ya itu orang laki apalagi anak laki nomor 1 itu biasanya itu sangat diperhitungkan gitu ya. Hak waris itu biasanya dikasih kalau orang Chinese ya saudara itu dikasih kepada anak yang pertama laki gitu ya. Akan tetapi apa yang terjadi saudara gitu ya? Papa saya mengalami sesuatu ya dia ini ya istilahnya terganggu dengan pikirannya gitu ya saudara ya. Nah, jadi dia harus minum obat tidur gitu ya. Dia juga harus minum obat penenang gitu kan. Nah, sehingga suatu ketika juga kedua orang tua saya bercerai gitu ya. Jadi saudara-saudara kalau dibilang itu hidup saya kayak Yefta gitu ya. Jadi mulai dari kecil itu saya nggak diperhitungkan oleh manusia, oleh saudara-saudara saya, oleh nenek saya gitu ya, oleh nenek dari papa saya kandung ya gitu ya. Nah, satu ketika saya diambil oleh mama saya gitu ya. Mama saya punya kehidupan sendiri setelah mereka bercerai. Nah, terus pada saat mama saya mengalami kebangkrutan gitu ya. Dulu mama saya tidak kenal Tuhan ya. Akhirnya apa yang terjadi saudara, saya dipulangkan kembali kepada keluarga papa saya ya. Nah,
keluarga papa saya ini kaget gitu ya. Nah, waduh, saya ini dianggap menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah tanggung jawab lagi nih. Waduh, mereka harus sekolahkan saya gitu ya. Nah, jadi waktu saya kembali lagi keluarga papa saya, nah disitulah kehidupan saya yang penuh tangisan ya saudara-saudara. Saya nggak pernah tinggal sama mama papa saya gitu ya. Papa saya dalam keadaan sakit gitu ya. Jadi saya tinggal dengan nenek saya. Nah, nenek saya merasa terbebani gitu ya saudara-saudara ya. Nah, sehingga saya dikirim ke sana ke sini ya, istilahnya saya tinggal dengan adiknya papa saya gitu ya. Nah, jadi saudara, saya mengalami perlakuan ketidakadilan gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya sempat nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa kalau saya itu dilahirkan untuk menerima kesedihan seperti ini ya, gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan saudara, pada saat papa saya meninggal gitu ya dengan usia 55 ya. Nah, di situ saya menjerit sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang buruk dalam kehidupan saya. Tuhan selalu memberikan rancangan yang baik, bahkan rancangan damai sejahtera. Sewaktu papa saya meninggal, Tuhan tolong buka pintu berkat-Mu untuk saya, gitu ya saya bilang, sehingga saya bisa membawa kehidupan keluarga saya, mengangkat kehidupan keluarga saya, terutama mama saya, gitu ya. Nah, sehingga saya itu tidak direndahkan, keluarga saya tidak direndahkan oleh saudara-saudara papa saya, gitu ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Nah, saya ke Bali ya, saya akan lahir, bahkan keluarga besar saya sampai hari ini di Surabaya ya, saudara. Nah, saya dipertemukan dengan pekerjaan yang sampai hari ini saya geluti selama 24 tahun, saudara ya. Tuhan angkat saya luar biasa. Kalau saya mengingat itu, waduh, saya betul-betul menangis, saudara. Saya nggak ada apa-apanya ya. Apa yang saya nikmati hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan gitu ya. Sama seperti Yefta ya. Dia terlahir dari seorang pelacur. Ya, dia direndahkan gitu ya. Dia dibuang oleh bapaknya sendiri, bahkan oleh saudara-saudaranya ya. Dia tidak diperhitungkan sampai titik paling bawahnya gitu ya saudara ya. Tapi ingat ya, hari ini Tuhan mencelikkan mata hati kita bahwa adalah Tuhan itu nggak pernah ya pergi dari kehidupan kita ya. Tuhan nggak pernah nggak adil dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara gitu ya. Kalau saya berhasil diangkat oleh Tuhan, bahkan hari ini saya diperhitungkan oleh saudara-saudara saya, bahkan diperhitungkan oleh orang lain gitu ya. Nah, jadi itu semua bukan karena pintar hebatnya saya, tapi saya bersyukur Tuhan yang ada dalam kehidupan saya yang tolong saya. Nah, kalau Tuhan juga sanggup tolong saya hari ini, Tuhan juga sanggup tolong saudara. Jangan pernah lupa dengan kehidupan doa kita. Jangan pernah lupa dengan hidup kita, saudara. Pada saat kita di atas, jangan pernah kita sombong, ya. Kita tetap ya berfokus pada Tuhan. Ya, kita tetap punya kerendahan hati bahwa Tuhan itu yang membawa hidup kita. Kalau hari ini Tuhan juga sanggup menolong anak-anak kita, ya kan? Ya, saya bersyukur sekali, saudara. Ya, ternyata anak saya juga saat saya mengalami ketidakadilan, anak saya juga si Dylan juga mengalami ketidakadilan. Tapi puji Tuhan, saudara ya, anak saya sekarang dapat sekolah yang terbaik, bahkan dia bisa mengembangkan attitude-nya. Nah, saya mau kesaksian ya, saudara ya. Kemarin itu lucu ya, saudara. Ini sebelum saya tutup kesaksian saya ya. Nah, anak saya itu si Dylan itu luar biasa ya. Puji Tuhan, dia sekolah di sekolah yang tidak fokus dengan sains tapi fokus dengan karakter building ya. Jadi sekolah dari gereja rock ya, gereja Kristen ya. Itu dia punya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Tahu nggak saudara? Kemarin anak saya itu kan mau memelihara ikan predator gitu ya. Nah, ikan predator itu kan ikan yang galak gitu ya. Nah, jadi dia harus punya apa tuh akuarium sendiri gitu ya, nggak boleh dicampur dengan dengan ikan-ikan yang lain gitu. Nah, terus akhirnya kemarin kita temenin dia untuk cari itu ya, cari filter gitu ya. Sebelum kita membeli akuarium gitu, kita mau membeli filter gitu ya. Nah, kita sudah pergi ke toko 1, toko 2, ke toko ketiga. Nah, ketiga papanya bilang gini, padahal capek ya. Oke, Dylan, kita akan pergi ke S Hardware. Mungkin saudara-saudara juga tahu ya, di Surabaya ada S Hardware ya. Nah, waktu papanya cari itu ya, cari apa? Cari filter gitu ya. Nah,
si Dylan ini ngobrol sama saya gitu. Saya juga ya kok nggak kepikir ya. Dia tuh kan sekarang suka basket ya saudara ya. Ya saya berdoa Tuhan pakai dia ya untuk di klub, untuk dia bisa menjadi pemain hebat ya di basket ya gitu ya, luar biasa ya. Nah jadi dia main di situ tuh ada jualan ring basket. Nah dia tuh udah bolak-balik minta papanya, "Pak beliin ring basket, Pak beliin ring basket." Nah ring basket itu kan harus ada tempat ya gitu ya saudara ya. Bukan harganya tapi harus ada tempat untuk tembok yang untuk kita tancapkan ring itu gitu kan. Nah jadi papanya lagi nyari itu. Nah terus dia ada ring itu, dia seneng banget, dia main dan satu ketika ringnya itu jebol. Loh jebol saudara, putus gitu ya. Waduh, jantung saya deg-degan saudara ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Saya tarik tangannya anak saya gitu ya. Sekian detik itu anak saya menjerit bilang, "Mama, ini saya harus tanggung jawab Mama. Saya harus ngomong ini sama pemiliknya. Nanti Dylan yang ganti uangnya." Aduh saudara, saya cubit dia ya saudara. Saya cubit tangannya saudara. Saya bilang, "Diam kamu ya, diam." Saya bilang gitu. "Udah diam, nggak usah ngomong." Saya bilang gitu. "Sudah duduk di sini." Saya gitu. Tapi waktu itu langsung Roh Kudus bilang, "Vera, ajarin anakmu bertanggung jawab. Anakmu itu anak yang hebat gitu ya. Kamu sebagai orang tua tidak boleh menutupi kesalahannya." Waduh, kayak saya tuh di kampleng gitu ya, diingetin gitu ya. Terus saya panggil papanya ya. Anak saya tuh udah nangis saudara, udah nangis karena saya cubit ya. Si Dylannya saya cubit gitu ya. Nangis, dia bilang, "Aduh, aduh, kenapa saya nakal, kenapa gini ya." Gitu terus anak saya gitu ya. Terus akhirnya saya panggil papanya, terus papanya bilang, "Kenapa? Itu loh, si Dylan jebolin apa ring basket gitu ya." Nah, terus papanya bilang, udah, nggak usah ngomong katanya. "Ayo kita pergi." Terus saya bilang gini sama papanya, kita harus ngajarin anak kita bertanggung jawab loh. Kita nggak boleh diem aja terus kita pulang gitu ya. Nanti dia akan selamanya dia akan lihat ini satu kejadian ini, dia akan jadi pembohong seumur hidupnya. Nggak apa-apa, kita ganti. Saya bilang gitu, ya kan? Nah, terus saya bilang, "Dylan, cari ini orang di S Hardware." Wih, dia cari saudara, dia cari terus dia datangkan orang itu ya, orang pegawainya, dia bilang, "Bapak, saya ini merusakkan ring basket ini." Wah, gagah banget anak saya itu ya saudara ya. Saya sebagai seorang ibu itu terenyuh banget ya. Saya menyesal ya, nyubit dia itu saya menyesal gitu ya. Nah, jadi dia bilang, "Mama, nanti saya yang bayar pakai uang saya," gitu ya. Nah, saudara, kita belajar dari seorang anak kecil ya yang punya ketulusan ya, yang enggak pernah memikirkan kejahatan orang lain gitu ya. Walaupun dia dijahati oleh orang lain gitu ya. Tapi hari ini anak saya bertumbuh punya karakter yang hebat gitu ya. Nah, dari dia disepelekan gurunya, disepelekan pemilik sekolah, ya kan, mungkin juga dia dibully gitu ya, dia nggak disukai gitu ya. Tapi hari ini saya bersyukur, berterima kasih saya bisa menerangkan pada saudara-saudara bahwa saya punya anak yang punya karakter yang hebat, karakter yang bertanggung jawab, karakter yang jujur ya. Sehingga saya sebagai orang tuanya itu ya malu sendiri ya saudara ya. Karena sempat kepikir, wah ayo kita keluar aja nggak usah ngomong gitu ya. Nah jadi teman-teman ya luar biasa. Hari ini saya mau ngomong ya bagaimana sosok Yefta gitu ya. Dia diizinkan ya, bukan dari orang yang tidak diperhitungkan menjadi orang yang diperhitungkan, bahkan dia bisa menjadi seorang hakim gitu ya. Dia punya attitude yang hebat gitu ya. Dia bisa memerintah bangsa Israel selama 6 tahun sebagai hakim-hakim ya. Oke, puji Tuhan. Tetap fokus dengan Tuhan, tetap fokus dengan firman Tuhan, dan jadikan firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Puji nama Tuhan. Saya selesai, saya serahkan kembali kepada hambanya Pak Fernando. Amin.